di Sekolah Minggu GBI Graha Family. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian selalu sehat-sehat dalam Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kita akan mulai sekolah minggu. Kakak harap kalian selalu dipenuhi dengan sukacita dari Yesus Kristus. Seperti biasanya, adik-adik, kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Engkau tambahkan sukacita dan berkat di dalam kehidupan kami. Kami percaya untuk minggu depan pun Engkau akan limpahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hidup kami akan dipenuhi dengan sukacita yang lebih lagi setiap harinya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita mulai ibadah kali ini dengan bernyanyi dan memuji Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan satu dua ke Kanaan tiga empat, ku berjalan satu dua ke Kanaan tiga empat, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. Joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. Sesudah kita bernyanyi dan memuji Tuhan, saatnya sekarang kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai ibadah kali ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian-pujian yang telah mengisi hati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau masuk dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang batu sehingga telinga kami dapat terbuka dan mendengarkan semua firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk minggu ini kakak akan bercerita tentang bagaimana Simeon dan Hana bertemu dengan Tuhan Yesus. Firman ini diambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Jadi adik-adik, kalian masih ingat gak pada peristiwa penyelamatan umat Israel dari tanah Mesir? Mereka, bangsa Israel ini dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan cara ada sebuah perjanjian di mana anak sulung bangsa Israel ini tidak mati dibunuh, tetapi menjadi sebuah tradisi kalau anak-anak sulung ini harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi bayi-bayi sulung dari bangsa Israel ini diserahkan kepada Allah. Kalian tahu nggak namanya itu apa?
Kalau di zaman sekarang ini namanya itu adalah penyerahan anak. Jadi penyerahan anak itu artinya adalah dikuduskan bagi Allah. Ya, itu dilakukan sampai saat ini. Dan papa mamanya Yesus ini, Maria dan Yusuf, setelah Yesus berumur 40 hari, dia ditebus di bait suci dengan harga 5 sikal. Nah, adik-adik tahu nggak? Tadi kakak kan mau bercerita tentang Simeon dan Hana kan? Jadi Simeon dan Hana ini tuh mereka tuh sangat menanti-nantikan datangnya Mesias. Hayo, kalian masih ingat nggak? Mesias itu siapa? Mesias itu adalah seseorang yang menyelamatkan Israel. Jadi Mesias ini adalah Allah ya, tapi yang datang ke dunia untuk menyelamatkan Israel. Nah, pada waktu Maria ini lagi penyerahan anak, mau menebus Tuhan Yesus ini dengan harga 5 sikal, di sana dia itu bertemu dengan Simeon. Simeon ini yang tadi kakak bilang dia tuh orangnya itu benar-benar menantikan Tuhan Yesus. Jadi sepanjang hidupnya itu dia itu selalu berdoa, oh aku percaya aku pasti bakal menemukan yang namanya Mesias di dalam kehidupan ini, pasti akan datang ke dunia. Satu kali waktu Tuhan Yesus itu diserahkan, beneran loh, si Simeon ini akhirnya bertemu dengan yang namanya Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Bayangkan betapa sukacitanya hati Simeon ini akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, bukan hanya Simeon, di sana juga ada seorang nabiah yang bernama Hana. Hana ini juga sama seperti Simeon. Dia setiap hari kerjanya itu berdoa, mengucap syukur, Tuhan aku pasti akan bertemu dengan Mesias, orang yang akan datang menyelamatkan dunia ini. Di sana waktu Simeon bertemu dengan Tuhan Yesus, Hana pun bisa ada di tempat yang sama bertemu dengan Tuhan Yesus. Betapa itu sebuah mukjizat ya bagi mereka ya. Jadi mereka sungguh bersukacita hatinya, akhirnya mereka bisa bertemu dengan Mesias. Jadi dua orang inilah, Simeon dan Hana, orang yang pertama kali mengabarkan berita bahwa Mesias itu telah datang ke dunia. Kalian tahu nggak sih makna dari cerita kakak ini? Kita itu harus bersyukur ya, sebab juru selamat dunia ini sudah datang sehingga Yesus itu sudah menyelamatkan dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita itu masuk ke neraka, kita diselamatkan dan dapat menikmati indahnya surga. Kalian semua mau masuk surga kan? Ayo, yang mau masuk surga angkat tangan. Kakak mau loh, kakak angkat tangan. Nah, bagi kita orang yang percaya, nggak cuma asal kita percaya terus masuk surga ya. Ada caranya. Jadi kita harus jadi anak yang baik. Dengarkan orang tua kita. Terus kalian juga harus baca Alkitab setiap hari. Jadi anak yang suka menolong, anak yang rajin, sekolah yang pintar. Biar semua itu tahu kalau adik-adik itu adalah anak Tuhan, anak yang hebat, mengubahkan dunia ini menjadi bukan cuma di akhir aja masuk surga, tapi dunia ini jadi serasa seperti surga kalau kalian bisa menunjukkan diri kalian adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik, kali ini kita mau membuat lampion karena kita baru saja merayakan Imlek atau Tahun Baru Penanggalan Cina. Amplop dilipat secara horizontal lalu dilipat lagi secara vertikal. Dari titik yang tengah lipat menjadi siku dan disisakan sedikit ya ujungnya. Jadi yang tengah memang bentuknya segitiga, tapi sampingnya harus sedikit kotak ya, tidak boleh terlalu runcing.
Lakukan yang sama untuk keenam amplop merah. Dan beri double kotip untuk semua sisi yang telah dilipat. Lakukan untuk 3 amplop saja. Dan rekatkan yang ada double kotipnya dengan yang tidak ada. Lalu disambung terus sampai membentuk lingkaran. Lakukan juga hal yang sama untuk bagian bawahnya sehingga membentuk lingkaran juga dan menjadi sebuah lampion. Tidak lupa beri pegangan yaitu berupa tali merah ya. Lakukan hal yang sama untuk di bagian bawah, memberi semacam mainan ya supaya kelihatan bagus lampionnya. Tara, lampion sudah jadi. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Adik-adik, bagaimana cerita kakak hari ini? Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dari Lukas 2 ayat 30-31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayo ulangi sekali lagi. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Adik-adik, ibadah minggu ini akan kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang indah yang Kau telah bagikan pada hari ini. Menyadari betapa kami harus bersyukur bahwa Engkau menjadi juru selamat kami. Engkau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi. Ajarkan kami untuk dapat selalu mengucap syukur di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya dalam minggu ini luar biasa anugerah-Mu akan tetap tercurah dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di ibadah selanjutnya. Tetap di Sekolah Minggu GPI.